Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solid dan solihah? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, hebat. Anak-anak, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Semua harus selalu siap dan semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anak, hari ini kita masuk pelajaran 8 tentang mari berperilaku terpuji. Submateri rendah hati. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks. Pada pelajaran minggu lalu, kita sudah mempelajari pelajaran 8 tentang mari berperilaku terpuji, submateri pantang menyerah. Pantang menyerah merupakan sikap tidak mau menyerah dan tidak pernah putus asa hingga usahanya berhasil. Namun, bila sudah berhasil, kita harus tetap bersikap rendah hati. Anak-anak, Bu Guru sudah menyiapkan video nih. Tugas kalian sekarang adalah mengamati video berikut ini. Teman-teman, nanti juara 1 MTQ tingkat kecamatan. Nadine, kamu hebat deh. Selamat kamu jagoan, Nadine. Terima kasih. Baru dua, satu aja. Jangan gitu, Rio. Bukannya saya kaya. Ini berkat doa kamu dan teman-teman yang sudah mendukung saya. Kalau mau ikut saya, kamu harus berusaha. Udah, minta maaf kalau gitu. Ya, nggak apa-apa. Nah, setelah mengamati video tadi, tugas kalian menuliskan pendapat kalian pada buku tulis masing-masing ya. Anak-anak, video yang sudah kalian simak tadi mengantarkan kita pada pengertian rendah hati. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan rendah hati? Rendah hati dalam bahasa Arab disebut tawadhu. Arti dari tawadhu atau rendah hati yaitu tidak sombong atau tidak membanggakan diri kepada orang lain. Misalnya, orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya terhadap orang miskin. Atau orang pintar tidak boleh menghina orang yang kurang pintar. Jadi, yang dimaksud tawadhu atau rendah hati itu tidak merasa sombong dengan kelebihan yang dimiliki. Anak-anak, rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Rendah diri adalah sikap tidak percaya diri, merasa rendah dari orang lain. Misalnya, menolak ketika ditunjuk menjadi ketua kelas karena merasa tidak mampu. Itu bukanlah rendah hati, tetapi itu disebut rendah diri atau minder. Jadi kalian harus bisa membedakannya ya.
Ini berarti sikap tawadhu atau rendah hati itu sikap yang tidak merendahkan orang lain dan juga tidak merendahkan diri sendiri. Bagaimana? Semua sudah paham kan? Ayo, sekarang siapa yang tahu lawan dari tawadhu atau rendah hati? Iya, betul sekali. Lawan dari tawadhu atau rendah hati adalah takabur. Artinya tinggi hati, sombong, atau membanggakan diri. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Firman Allah tentang perintah untuk tidak sombong terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran surah Al-Isra ayat 37. Nah, kemudian apa saja sih contoh tawadhu atau rendah hati itu? Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu bila bertemu dengan orang lain. Misalnya, ketika pulang sekolah, di perjalanan kalian bertemu bapak atau ibu guru ataupun yang lainnya. Kalian bisa menyapa atau mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang kedua, menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Yang ketiga, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta, termasuk tidak memamerkan kebaikan yang kita lakukan. Yang keempat, suka menolong dan memberi kepada orang lain, tentunya dengan tidak menghina orang lain ya. Yang kelima, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman, baik besar, kecil, kaya, miskin, bagus maupun jelek, semuanya adalah sama. Yang keenam, bersikap tenang dan sederhana. Misalnya, tidak berlebihan dalam berpakaian. Ayo, kira-kira apa ya manfaat tawadhu atau rendah hati? Yang pertama, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena orang yang rendah hati berarti ia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, mempunyai banyak teman. Orang yang rendah hati atau tidak sombong pasti mempunyai banyak teman. Yang ketiga, dihargai oleh orang lain. Orang yang rendah hati pasti akan selalu dihargai dimanapun ia berada. Yang keempat, hidupnya damai dan bahagia karena terhindar dari sikap takabur atau sombong. Anak-anak, setelah kalian mengamati tayangan video tadi dan sudah menuliskan pendapat kalian pada buku tulis masing-masing, coba sekarang Bu Guru ingin bertanya. Yang pertama, cerita apa sih yang kalian pahami dari tayangan video tadi? Ayo, siapa yang bisa menceritakannya? Iya, ada seorang siswa yang bernama Nadif masuk kelas dengan 2 orang temannya. Nadif membawa piala dan piagam karena berhasil meraih juara lomba. Kemudian teman-temannya memberikan selamat dan memuji kehebatannya. Betul begitu anak-anak? Pertanyaan yang kedua, apakah Nadif termasuk seorang anak yang rendah hati? Iya, betul sekali. Nadif termasuk
termasuk anak yang rendah hati. Karena meskipun teman-temannya memuji, dia tetap rendah hati, tidak menyombongkan diri. Bahkan ada salah satu temannya yang mengejek, tidak suka dengan keberhasilannya, dia tetap ramah dan memaafkannya. Kira-kira siapa ya yang pendapatnya sama dengan Bu Guru? Wah, kalian semua luar biasa. Alhamdulillah, materi kita pada pembelajaran hari ini telah selesai. Kesimpulan materi hari ini, yang pertama, tawadhu atau rendah hati termasuk akhlak terpuji, yang berarti tidak sombong atau tidak membanggakan diri dengan kelebihan yang dimiliki. Yang kedua, lawan tawadhu atau rendah hati adalah takabur atau sombong. Yang ketiga, orang yang tawadhu atau rendah hati akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, mempunyai banyak teman, dihargai orang lain, serta hidupnya damai dan bahagia. Anak-anak, Bu Guru berpesan, tanamkan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari ya, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Karena sikap rendah hati itu menjauhkan kita dari sikap sombong. Allah sangat membenci orang yang sombong. Orang sombong juga tidak pernah dihargai orang dan sulit mencapai kesuksesan. Anak-anak, untuk tugas di rumah, silakan kerjakan tugas dari Bu Guru melalui Google Form yang alamatnya ada pada link di bawah ini. Bu Guru juga memberikan tugas untuk mempraktekkan sikap rendah hati dalam keluarga yang dikirim melalui foto ataupun video. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Anak-anakku yang solih dan solihah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Amin. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Guru akhiri ya. Wassalamualaikum